Nah, putri salju favorit saya di menu-menu lebaran ini sangat rekomendasi banget. Rasanya crunchy, rasanya creamy banget, crunchy dan juga volumenya bagus banget ini buat kue kering lebaran Anda. Nah, tepungnya jangan lupa pakai Ninja. Yuk kita ikutin videonya. Anda harus buat ini di rumah karena ini resep anti gagal. Dengan selai kacang aja rasanya bisa semewah ini. Cobain yuk. Halo baking lovers, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Senang kembali ketemu di channel YouTube-nya Tanya Vidya. Nah, hari ini saya mau bikin kue yang terinspirasi dari kue lebaran favorit saya, yaitu putri salju. Tapi sayangnya saya nggak punya kacang tanah di rumah. Yang saya punya hanya selai kacang. Jadi spesial buat hari ini dengan hanya 5 bahan saja, menggunakan tepung terigu Ninja, kemudian ada gula halus, margarin, susu bubuk, dan pastinya pasta kacang. Karena biasanya putri salju itu ada rasa kacangnya. Dan saya hari ini lagi punyanya pasta kacang. Nah, kita bikin aja, kita mulai. Cara buatnya simple banget karena saya juga nggak perlu melakukan pakai mixer. Cukup dengan margarin ini atau butter. Anda mau pakai butter boleh ya. Butter suhu ruang. Kemudian masukkan gula halus, diaduk-aduk seperti ini. Nah, paling enak sih memang bikin cookies itu menggunakan bahan dasarnya, margarinnya, butter. Tapi lebih enak lagi dan lebih oke lagi kalau Anda bisa gunakan tepung Ninja untuk produk cookies Anda. Mau tahu tepungnya seperti apa? Saya ambilkan ya, yang seperti ini. Ini dia pakai tepung terigu Ninja. Jadi tepung terigu Ninja ini sangat rekomendasi banget buat bikin cookies atau kue kering lebaran Anda. Kenapa chef? Karena dia mengembangnya tuh besar banget, warnanya juga cantik, cerah banget, nggak butek. Sehingga cookies lebaran Anda saat ada di toples tuh, cantik sekali. Jadi kalau misalkan kita bikin cookies kena panas, warnanya bisa golden brown. Oke, ini dicampur seperti ini saja, sampai rata. Ya, tidak perlu dikocok sampai terlalu seperti apa. Nah, kalau terjadi gerindil-gerindil atau gumpalan-gumpalan, itu berarti gula halusnya belum Anda belum Anda saring. Karena kalau tepung terigu Ninja tidak perlu disaring. Ingat, tepung terigu Ninja yang warna hijau ini tidak perlu disaring, khusus buat kue kering, bisa langsung digunakan tanpa disangrai. Iyalah, tepung khusus untuk kue kering kok disangrai sih? Gak perlu lagi. Katanya kan sangrai itu bikin awet, chef. Betul. Nah, sehingga kalau mau sangrai ya jangan pakai tepung Ninja, tepung yang lain aja boleh. Kalau tepung Ninja, Anda nggak perlu saring, kemudian nanti pada saat Anda oven, gunakan suhu yang tepat, waktu pengovenan yang tepat, keringnya juga tepat, sudah dijamin lebih dari 6 bulan. Terutama apalagi untuk kue putri salju ini saya biasanya tahan sampai 1 tahun. Margarin sudah, gula halus sudah, sekarang saya tambahkan peanut butter. Ya, saya punyanya kan, balik lagi. Kacang, selai kacang. Merek yang Anda suka boleh, yang menjadi favorit Anda. Jadi bikin putri salju itu nggak harus pakai kacang tanah gitu. Tapi kalau memang Anda mau tambahkan, chef aku pengen nambahin dong. Boleh banget, boleh ditambahin kacang tanah, apalagi kacang mede. Walnut, wah enak banget ya. Itu enak banget deh. Nah ini cuma diaduk-aduk gini-gini aja. Selesai, kemudian susu bubuknya saya campurkan dengan tepung terigu Ninja. Gramasinya ada di kolom description ya, jadi tinggal diikutin aja. Cuman aduk-aduk mainan gini aja. Tuh. Yep. Sip. Wow. Kemudian kita masukkan tepung terigu Ninjanya. Nah, kalau Anda mau bikin kapasitas banyak, yaitu sekali aduk adalah di setengah kilo margarin, dengan bahan lainnya tinggal dikalikan ya, disesuaikan. Intinya kalau setengah kilo margarin, Anda bisa mengaduk semuanya jadi satu. Margarin, butter, selai kacang. Kemudian ini tips ya. Kalau misalkan Anda mengaduknya margarinnya di atas setengah kilo, berarti semua bahan tadi, yang 5 bahan tadi langsung campurkan semua jadi satu dan diaduk menggunakan mixer spiral. Jadi kalau di rumah Anda punyanya mixer tangan, Anda bisa gunakan yang mixer tipenya mixer yang spiral yang pasti banget Anda jarang gunakan ya. Nah, sekarang Anda bisa gunakan tuh. Campur semua jadi satu tanpa perlu dikocok margarin gula dulu, bener-bener semua beres jadi satu wadah. Anda gunakan mixer spiral dan biarkan mereka semua tercampur rata.
Seperti ini. Chef, nanti keras dong kalau diaduk pakai mixer. Sama sekali enggak, karena mixer itu kan enggak ada suhu panas yang dihantarkan. Ya kan, kalau kita ngaduknya pakai tangan, bisa jadi disebutnya apa ya, cookiesnya jadi bantet dah gitu. Tangan tuh maksudnya sama tangan diremes-remes, nah ini jangan. Oke, diaduk seperti ini sampai semua adonannya tercampur rata dan margarin, kemudian selai kacang, kemudian apa ini namanya? Saya bilang apa ya ini ya? Tepung terigunya itu juga tercampur rata. Jadi cukup digini-gini aja. Bahkan saya tuh kadang-kadang bikinnya pakai garpu loh. Jadi kalau saya nggak punya mixer tangan, kayak kemarin tuh mixer tangannya dipinjem, saya nggak punya ya, saya bikinnya pakai garpu aja. Tapi saya bikinnya sedikit-sedikit. Nah, tapi sayang chef kalau sedikit-sedikit kan nggak beres-beres. Siapa bilang? Timbang dulu semua bahannya, baru siapkan di samping Anda. Setiap Anda beres memoles atau beres menyelesaikan resep yang pertama, berikutnya Anda tinggal aduk resep yang kedua. Karena ini gampang banget, lihat tuh. Cuman gini-gini doang. Oke, ini dia. Sudah jadi deh. Tuh. Tada. Oke, sekarang kita bentuk aja. Bikinnya sesimpel ini. Nih 5 bahan yang paling mudah untuk kita bikin putri salju favorit saya. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kita timbang seberat 6 gram. Tapi kalau Anda mau lebih besar boleh, ataupun lebih kecil juga boleh. Mau 5 gram, 4 gram, karena nggak ada standar khusus. Tergantung dari tipe atau jenis toples yang Anda gunakan. Setelah itu, sebaiknya kalau nanti Anda mau mengoven ya. Jadi untuk resep saya ini Anda nggak usah khawatir tidak akan nempel di loyang. Dan kalau ternyata itu terjadi, chef, aku bikin resepnya Chef Vidya yang putri salju, itu nempel di loyang. Karena saya nggak pakai loyang anti lengket, Anda bisa gunakan loyang yang seperti ini. Tada, karena ini pasti loyang yang sering Anda gunakan kan. Nah, kalau menggunakan loyang ini tidak perlu dipoles, kalau dia sudah matang atau kering sempurna, di dalam oven pun pada saat kita angkat, dia tidak akan nempel atau tidak akan hancur. Jadi itu salah satu tips dan triknya. Salah satu tips and triknya mengapa resep yang saya buat ini nggak perlu ngabisin margarin Anda atau mentega Anda atau polesan Anda untuk moles loyang. Karena resepnya sudah kita setting untuk mudah digunakan. Gitu ya. Nah ini kita timbang sebanyak mungkin sesuai dengan isi toples Anda. Tapi kalau Anda mau bikin bisnis putri salju satuan, jadi kue kering yang dijual satuan, saya kayaknya akan nimbang seberat 20 gram ya. Kita akan bikin yang 20 gram juga. Jadi ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Ini bisa dipakai buat masukin ke toko oleh-oleh. Namanya Snow Peanut Cookies. Aduh. Alias kue kacang putri salju. Ya, ini nanti kita bikin yang besar-besar sekitar 20 gram. Dan pastinya kalau 20 gram ovennya cukup panjang ya waktunya, jadi nggak mungkin cuma 15 menit. Karena kue kering itu, saya nggak tahu oven Anda di rumah itu mereknya apa. Mau yang bagus, mau yang murah, mau yang mahal. Intinya kalau kita ngoven kue kering dengan gramasi 5 gram, satu loyang full, itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 40 menitan. Nah kalau 20 sampai 40 menit, berarti yang Anda lakukan harus dipastikan Anda paham sekali ovennya. Nah, oven yang Anda punya itu. Berikutnya, cara ngeceknya gimana sih chef? Setiap aku tuh susah loh bikin kue kering tuh ngecek mateng dan enggaknya. Apalagi untuk kue kering coklat. Tadi caranya, panas-panas masih di dalam oven, Anda keluarkan sedikit aja. Kemudian Anda ambil, kalau Anda bisa ambil kue keringnya, ya. Jadi pada saat nanti diangkat, saya akan contohkan ya. Pada saat nanti diangkat dia tidak hancur atau tidak lengket, itu berarti dia sudah matang. Nanti dia akan mengeringkan dirinya sendiri itu di suhu ruang. Jadi kalau Anda sudah angkat, baru kue kering itu akan berubah jadi lebih kering lagi gitu. Ya, jadi jangan kue keringnya kok keringnya di dalam oven. Enggak, sebenarnya kue kering itu keringnya di luar pada saat diangin-anginkan. Dan kalau terjadi lagi pada saat sudah dikeluarkan, kemudian
ternyata belum mateng nih, masih melempem atau masih lembek atau masih bagian tengahnya belum kering, Anda boleh ngoven lagi, dimasukkan ke dalam oven lagi. Dan jangan tanya lagi ke saya berapa lamanya, biasanya butuh waktu 10-15 menit tergantung tipe oven Anda. Gitu. Jadi tips and triknya untuk bikin kue kering ini aja banyak banget ya, apalagi buat Anda yang pemula atau bahkan yang sudah expert sekalipun, terkadang menemukan hal-hal baru pada saat proses pengerjaan atau pembuatan kue ini terjadi. Beginilah hasilnya, jadi saya bikin dua tipe, untuk yang tipe toplesan dan untuk yang tipe oleh-oleh. Jadi bisa jadi produk ini kalau dijual satuan ya seperti ini, itu bisa jadi produk oleh-oleh atau bahkan bisa jadi produk hampers lebaran Anda untuk hadiah para bocil-bocil. Nah, biasanya kan kalau kita kasih hadiah biasanya uang lebaran ya, kali ini kita kasih hadiahnya cookies atau minuman seperti ini. Saatnya kita masukkan ke dalam oven, saya setting di suhu 150 derajat. Kebetulan ini karena oven saya tipenya Dex, saya butuh waktu kurang lebih 25 menit untuk mendapatkan warna atau hasil cookies yang kering dan crunchy. Nah, untuk yang kecil biasanya butuh waktu sekitar 20 menit kalau memang dia full dan 2 loyang, tapi untuk yang besar waktunya agak sedikit lama. Jadi kenali oven Anda supaya hasil produk cookiesnya itu renyah, crunchy, dan tahan lama. Saya masukin sekarang ya. Selesai, kita tunggu. Kita oven selama 25 menit dengan suhu 150 derajat. Ini dia cookiesnya atau kue kering putri salju sudah matang. Sekarang saya akan bikin untuk taburan bagian atasnya, yaitu 25 gram susu bubuk. Kemudian saya tambahkan dengan gula dusting donat. Jadi yang bikin kue putri saljunya dingin-dingin itu adalah gula dusting donat. Jadi bukan gula halus ya. Gula dusting donat itu memang ada efek dingin di produknya. Nah, ini kita campur seperti ini. Oke. Ini saya timbang langsung biar kelihatan 100 gram. Ya. Selesai, kemudian kita aduk rata. Biasanya kalau mau mudah saya masukkan ke dalam plastik terus kemudian saya kocok-kocok. Nah, kenapa sih kok saya pakaikan susu? Supaya dia merekatnya lebih banyak dan lebih lebih rapat. Nah, kemudian cookies yang sudah kita buat ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, suka ada pertanyaan tuh, Chef, kalau masukin ke dalam gula dustingnya, ini kita sebut gula dusting, itu harus dalam kondisi panas keluar dari oven, dingin, atau dalam kondisi suhu ruang. Nah, itu jadi pertanyaan banyak orang tuh, seringkali seperti itu. Chef, mending mana ya? Mending dari oven panas-panas langsung masukin gula dusting? Nah, ataukah mending tunggu hangat-hangat gitu baru masuk? Atau yang terakhir pertanyaannya adalah kalau sudah dingin aja gitu ya dimasukin? Nah, tuh saya ulang-ulangin tuh sampai 2 kali tuh materi tentang itu. Jadi kalau ditanya ke saya lebih tepat yang mana tergantung dari resep yang Anda buat. Ada beberapa resep yang kandungan lemaknya tinggi, itu biasanya bisa dimulai dari proses keluar oven, tunggu suhu ruang, baru nanti dia ditabur seperti ini. Atau hangat-hangat juga bisa hangat menuju dingin. Nah, cuman kendalanya kalau hangat menuju dingin, kita nggak pernah tahu tuh hangat menuju dingin itu seperti apa. Jadi biasanya kalau saya berdasarkan resep yang saya buat ini, ya, dengan tepung ninja, itu saya kondisinya sudah dingin, suhu ruang, tetapi setelah saya balur seperti ini, saya diamkan dulu kurang lebih sekitar 5 menit. Ya.
supaya dia ngiket tuh. Nah, fungsi dari susu bubuk salah satunya tadi membantu prosesnya dia supaya lebih ngiket lagi. Tapi kalau memang Anda maunya dalam kondisi hangat karena terbiasa dengan kondisi hangat untuk dimasukkan ke dalam gula supaya dia cepat lengket, itu juga boleh. Jadi tergantung dari karakter resepnya. Ya, biasanya kalau karakter resepnya pas dipegang gini sudah mulai agak berpasir-pasir atau mulai agak lengket-lengket, bukan lengket, maksudnya pas dipegang tuh agak berpasir sedikit, biasanya dalam kondisi dingin pun dia akan nempel seperti ini nih. Nah, kan? Oh, saya akan taruh sini dia biar kelihatan. Nah, seperti ini tuh. Dia lengket kan? Nah. Ya. Seperti ini. Jadi, dalam kondisi suhu ruang pun dia sudah nempel putri saljunya. Boleh nggak ya saya coba, penasaran? Cobain ah. Luarnya kokoh, tapi dalamnya nyes banget dan rasa kacangnya enak banget. Menarik ya kalau kita makan putri salju. Jadi enak banget. Saya karena nggak begitu suka manis, jadi putri salju yang saya buat kali ini tuh rasanya gurih, kacangnya keluar, buttery banget. Padahal saya cuma pakai margarin. Kemudian di mulut juga lengkap pokoknya. Anda harus cobain. Rasa kacangnya juga kuat. Nah, satu lagi nih. Nah, seperti ini. Ayo, Anda suka ada yang bilang gini ya, Chef, kue kering saya retak-retak nih kayak gini. Jadinya nggak bagus. Siapa bilang? Putri salju semua tertutup rapat. Biarpun dia retak-retak, bukan berarti dia tidak kokoh, dia tetap kokoh. Hanya saja itu terjadi karena proses membentuk yang Anda lakukan itu kurang tepat atau kurang rapi. Jadi efeknya seperti itu, ya. Nah, seperti ini ya. Oh iya, by the way, kalau Anda di rumah sana mau dikemas dan tidak langsung makan, kalau saya ini mau saya langsung makan, mau saya sebagi-bagiin. Jadi saya menggunakan tangan terbuka seperti ini. Tapi kalau misalkan Anda yang tipikalnya mau masukkan ke dalam toples, sebaiknya Anda gunakan sarung tangan yang tipenya latex ya. Tapi kalau tipenya plastik boleh nggak boleh, cuman kadang ribet karena saking ribetnya. Kadang-kadang kita naruh dimanapun, jadi nanti pada saat produk kedua yang kita pakai udah tadi pegang hidung, pegang rambut dan segala macam, itu yang membuat dia cepat basi. Terus ada pertanyaan lagi nih, saya baru baca barusan. Pertanyaannya adalah, Chef, kue putri salju ini tuh dia sebenarnya matang sempurna atau enggak sih? Karena kalau misalkan saya buat matang sempurna tuh jadinya keras, nggak crunchy. Tapi gimana ya? Pas digigit tuh cetak gitu. Nah, coba ikutin resep yang saya buat dan ini di oven hingga matang sempurna. Jadi bagian tengahnya juga akan kering. Nanti kita akan liatin ya. Bagian tengahnya juga akan kering sehingga Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan produk Anda cepat basi ya. Biasanya tengik bisa jadi karena kalau tengik itu biasa kena matahari, jadi produknya cepat bau tengik gitu ya. Oke, begitu saja. Ini dia hasilnya. Video yang saya buat hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya semoga bermanfaat untuk video hari ini. Saya jadi belibet. Ya. Semoga nanti di bulan Ramadan atau puasa Anda terima orderan banyak banget dan ini bisa menjadi salah satu alternatif produk yang bisa Anda buat di momen-momen Lebaran, Natal ataupun momen lainnya. Dan ini juga bisa dijadikan gift ataupun hampers untuk orang terkasih dan tersayang Anda. Itu dia video saya hari ini, sampai ketemu di video saya yang lain.